sudah membaca pengumuman. Tadi tambahan sedikitnya satu ya, saudara sekalian jangan lupa besok jam 8 saya dengan Pak Pantar kita akan mengisi acara di RPK. Jadi boleh dengarkan, boleh juga berinteraksi di sana. Kita akan membahas tentang pentingnya doktrin dalam hidup iman Kristen. Saudara, itu saja. Dan sedikit saya mau perkenalkan tentang khotbah kita hari ini, Pendeta Freddy Gunawan. Pendeta Freddy Gunawan menyelesaikan S1 Teologi di STT Saat, ya? Betul ya Pak Freddy? Di STT Saat, kemudian melanjutkan S2 Teologi di STT di Indonesia, di kampus saya, dan di sana kami bertemu, kami satu angkatan tahun 2013. Dan bersyukur, dia ada sekarang ini pelayanan adalah sebagai full-time dosen di STT Iman. Dosennya dari Awan. Oke, kita bersyukur hari ini Pendeta Freddy akan menyampaikan firman Tuhan dari Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami bersyukur kepada Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau bekerja melalui hal-hal yang biasa dan memakai berbagai macam sarana yang biasa juga dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami boleh bersama-sama hadir di tempat ini Tuhan, semuanya bukan kebetulan tapi karena ada maksud Tuhan dan ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Terima kasih kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, kami sudah memberikan persembahan, kami berharap dan kami berharap bahwa Tuhan Engkau berkenan atas itu semua dan Engkau dimuliakan atas itu semua. Kalau sebentar kami bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau menolong kami boleh menyiapkan hati kami, Tuhan juga boleh membuka pikiran kami. Sehingga firman Tuhan yang sebentar akan kami dengarkan, boleh sungguh-sungguh mengubahkan kami, memberkati kami, memerdekakan kami, menguatkan kami yang lemah. Sehingga kami pulang dari tempat ini, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berbeda ketika kami datang tadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali pada kesempatan siang hari ini saya boleh ada di tempat ini bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, rekan-rekan sekalian. Tadi sudah diperkenalkan oleh Pendeta Risa ya, bahwa ya memang kami rekan lama ya di STT RI ya. Tahun angkatan masuknya juga sama. Kemudian Bapak Ibu, saya sudah juga sempat datang di tempat ini juga pada bulan Desember ya. Mungkin Bapak Ibu masih ada yang ingat gitu ya. Jadi bulan Desember awal tuh saya sempat datang ya berkunjung di tempat ini dan bersyukur saya boleh ada di tempat ini. Terima kasih untuk undangan pelayanan yang sudah diberikan kepada saya pada kesempatan pagi hari ini. Tak lupa juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada DRC ya. Saya suka lihat-lihat IG story-nya juga ya. Ada berbagai macam pelayanan yang dikerjakan. Kemudian juga ada di radio juga ya, begitu ya. Kiranya Tuhan terus menolong, membalas sidang yang ada ya. Pendeta Risa bersama dengan istri Bu Sani juga jemaat yang ada semakin memuliakan Tuhan dan Tuhan tolong dalam perjalanannya. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, tema khotbah saya pada kesempatan pagi hari ini adalah no little people, no little places ya. Jadi tidak ada yang ada di bagian depan ya dari warta ya, bahwa tidak ada, oh ini salah ya. Mestinya no little people ya, tidak ada orang yang kecil dan tidak ada tempat yang kecil juga. Bapak Ibu, kalau kita bersama-sama ya, yang suka mengikuti pertandingan olahraga atau perlombaan olahraga ya, pasti ingat ya bahwa di tahun lalu, di tahun 2024, itu diadakan satu event olahraga yang besar. 4 tahunan sekali. Ada yang tahu event apa itu? Asian Games. Yang lebih besar lagi, eventnya internasional. Olimpiade, benar. Diadakan di? Lupa ya. Jadi tebak-tebakan ya. Diadakan di Paris, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Olimpiade Paris 2024, tahun lalu ya. Karena mungkin kulturnya kita masyarakat Indonesia atau saya yang dilihat ya badminton ya, gitu ya. Sekalipun nggak ada menang. Oh ada ya Gregoria ya, di perunggu ya, satu aja itu ya. Tidak disangka-sangka ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat sebetulnya di Olimpiade 2024, Olimpiade itu sebetulnya punya moto ya. Ada 3 moto itu yang sebetulnya menjadi moto abadi ya dari Olimpiade ya. Dan di moto Olimpiade ini sebetulnya baru
dipopulerkan atau dikemukakan pertama di Olimpiade 1924 ya. Jadi tepat itu pun 1924 diadakan di Paris. Jadi tepat 100 tahun kemudian kalau Bapak Ibu lihat di tahun 2024 itu diadakannya juga di Paris. Saya akan memutarkan di awal ini sebuah video ya mengenai moto Olimpiade ya, sebetulnya yang dipakai sejak 1924 sampai sekarang. Silahkan. Ya, ada sedikit suaranya ya, tapi dari belakang nggak apa-apa ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada 3 moto abadi ya dalam Olimpiade ya, yaitu ada apa saja Bapak Ibu? Citius ya, bahasa Latin, Altius dan Fortius. Citius itu aslinya menjadi lebih cepat ya, faster ya. Kemudian Altius itu apa namanya, menjadi lebih tinggi ya, higher ya. Kemudian Fortius itu menjadi lebih cepat ya. Kuat, sorry ya, stronger ya. Jadi Citius, Altius, Fortius itu faster, higher, dan stronger ya. Bapak Ibu kalau kita melihat di dalam pertandingan seperti ini ya, menjadi yang tercepat, tertinggi, terkuat ya, itu hal yang diimpikan oleh semua atlet ya. Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari pun menjadi yang tercepat kalau bisa ya, yang tertinggi, yang terkuat dalam kehidupan kita itu semua kita inginkan ya. Bahkan negara-negara pun berlomba untuk menjadi yang kalau bisa yang paling cepat dalam inovasi teknologi. Yang tertinggi juga ya inovasi teknologinya. Dalam ekonomi juga kalau bisa yang terkuat ya. Itu semua dikejar oleh dunia ini dan menjadi patokan bagi dunia ini untuk mengukur seseorang, Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya, realitasnya tidak semuanya ya bisa menjadi yang tercepat. Tidak semuanya bisa menjadi yang tertinggi. Terkuat juga. Bahkan dalam realitas hidup kita juga bekerja ya, ada posisi-posisi kita tidak selalu posisinya di direktur ya. Ada yang di bawah dan lain sebagainya. Bahkan ada mungkin di posisi-posisi yang biasa ya. Lalu bagaimana kita melihat akan hal ini Bapak Ibu sebagai orang Kristen? Mungkin juga kita bisa dalam perjalanan hidup ketika kita tidak ada di posisi-posisi yang tertinggi, terkuat, tercepat. Kita mungkin bertanya ya, apakah hidup saya di posisi saya saat ini itu sebetulnya bermakna? Ya, apakah hidup saya itu berarti sebetulnya ya? Tempat saya dalam gambaran besar dunia ini, apakah penting sebetulnya? Atau sebetulnya tidak ada arti dalam hidup saya dan apa yang saya kerjakan? Dunia punya pemikiran dan mengukur orang dari itu semua, Bapak Ibu. Tapi bagaimanakah menurut iman Kristen? Bagaimanakah paradigma Alkitab ketika kita diperhadapkan dengan kondisi yang seperti demikian? Teks yang saya ambil dari 1 Korintus, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya membawa Alkitab yang fisik karena kita akan melihat beberapa bagian ya, karena khotbahnya akan ekspositoris ya. Kita akan melihat kitab 1 Korintus ya, atau surat 1 Korintus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat di surat 1 Korintus ya, surat 1 Korintus ini sebetulnya adalah bentuk tulisan bagaimana Paulus, Bapak Ibu Saudara sekalian, menghadapi jemaat yang dapat dikatakan paling bermasalah di sepanjang perjanjian baru. Jadi di perjanjian baru tidak ada jemaat yang paling bermasalah selain 1 Korintus ya. Jadi kalau Bapak Ibu baca surat-surat yang lain itu ya, bahasa Paulus seperti di Efesus, Galatia itu lebih baik ya. Tapi di 1 Korintus ini kita melihat bahwa ada berbagai macam permasalahan yang terjadi dalam jemaat ya. Jadi permasalahan yang terjadi itu macam-macam ya.
dalam hal permasalahan moralitas, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Bapak Ibu lihat di 1 Korintus yang kelima, di situ dicatat bahwa ada orang ya yang berzinah dengan istri ayahnya. Ya. Jadi dalam hal moralitas, seksualitas ada permasalahan di situ. Kemudian kalau kita melihat di 1 Korintus yang keenam, juga ada permasalahan hukum ya. Jadi di 1 Korintus 6 kalau kita lihat di sana, itu antar jemaat itu saling melaporkan ya ke pengadilan ya. Jadi waktu itu kondisinya tidak stabil. Padahal sebetulnya kota Korintus, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau mau digambarkan seperti kota Jakarta ini kalau mau dibilang. Kota Korintus itu kota kosmopolitan ya, pelabuhan yang besar ya. Ada berbagai macam budaya yang ada di sana ya. Ekonominya pun pasti maju ya kalau kota pelabuhan ya. Tetapi jemaat yang hidup dan ada mengalami berbagai macam permasalahan ya, dan jemaatnya juga tidak taat juga ya. Kemudian di ayat pasalnya yang ketujuh, Bapak Ibu, kalau kita melihat 1 Korintus pasal ketujuh, itu juga ada permasalahan dalam pernikahan di jemaat Korintus ya. Jadi ada permasalahan orang yang mau bercerai ya, tidak akur dengan suami, dengan istrinya. Jadi ada berbagai macam permasalahan yang terjadi di jemaat Korintus. Di pasal 8 juga di 1 Korintus terjadi juga ya, waktu itu karena budayanya campur ya. Ada kalau orang yang kafir ya, orang kafir itu waktu itu maksudnya orang non-Kristen ya, yang tidak percaya. Itu mereka kan datang ke kuil-kuil ya, mempersembahkan makanan kepada berhala gitu ya, kepada dewa gitu ya. Nah, ada kasus di 1 Korintus, jemaat itu makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala gitu ya. Atau kepada orang arwah atau dewa gitu. Bapak Ibu kan tahu ya, ritual itu sebetulnya ada ya di dalam budaya tertentu ya. Boleh nggak kita makan persembahan yang dipersembahkan kepada dewa atau leluhur ya? Boleh nggak Bapak Ibu kira-kira? Dalam budaya saya ada ya seperti itu ya. Kalau Chinese kan ada ya. Kita itu bawa makanan, apel atau apa ya, dipersembahkan di hari itu ya. Kan sudah selesai. Makanannya boleh dimakan nggak itu ya sebetulnya ya. Nah, tapi Paulus jelas ya di dalam 1 Korintus 8 menyatakan ya, menegur jemaat ya. Yang waktu itu makan aja, ya sudah makanan itu kita ikut makan persembahan kepada berhala kan tidak ada masalah ya. Jadi ada berbagai macam permasalahan yang terjadi ya pada jemaat Korintus ya. Di pasal 11 sampai 14 mereka juga ada permasalahan menggunakan karunia rohani tidak tepat, ibadahnya juga tidak tertib ya, ikut perjamuan kudusnya tidak tertib. Tapi Bapak Ibu yang saya mau soroti di 1 Korintus yang pertama, mari kita buka 1 Korintus pasal yang pertama. Karena ini awal sekali diungkapkan oleh Paulus ya. Ayatnya yang ke-11 ya, sampai ayat yang ke-15 ya, saya akan bacakan untuk kita. Ini permasalahan yang dapat dikatakan awal dan utama ya. 1 Korintus pasal 1 ayat 11, sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Ya, jadi di antara jemaat Korintus itu ada berselisih mereka ya. Sesuatu hal yang tidak bisa kita hindari ya dalam berkomunitas, bergereja ya ada perselisihan. Kemudian ayat 12 Paulus mengatakan, yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas. Bahkan ini unik juga ya, ada aku atau aku dari golongan Kristus ya. Jadi di jemaat itu terbagi-bagi ya. Bahkan ada golongan Kristus juga ya, yang unik ini ya. Kalau nama orang kan biasanya ini ya, ngikut golongan A, golongan B, ini ada golongan Kristus ya. Kemudian di ayat 13 dikatakan, adakah Kristus terbagi-bagi gitu ya, Paulus menyatakan. Adakah Paulus disalibkan karena kamu ya? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Ini kan sebetulnya cara Paulus beretorika ya. Intinya jawabannya semua tidak, tidak, tidak ya sebetulnya kalau kita melihat surat-surat Paulus ya. Kemudian di ayat 14 dikatakan, aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Crispus dan Gaius. Ya. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Bapak Ibu, jadi terjadi perpecahan di dalam jemaat Korintus ya, terbagi-bagi ya. Ada yang mengikuti golongan Paulus, ada yang mengikuti golongan Apolos ya. Ini para pemimpin Kristen, pelayan Kristen yang populer ya. Dalam kehidupan gereja kadang-kadang ya bisa saja ya terjadi seperti itu ya. Ada
pengelompokan ya, atau pengkategorian, ada yang lebih difavoritkan, ada yang tidak. Tapi kalau kita melihat teks utama kita di 1 Korintus pasalnya yang ketiga, Bapak Ibu, ayat yang ke-5 sampai yang ke-7, itu yang saya pertama ingin garis bawahi, bahwa di 1 Korintus pasal 3 ayat 5 sampai 7, di situ Paulus memberikan pemahaman ya, bahwa dikatakan di sana, jadi apakah Apolos ya? Apakah Paulus ya? Siapa sih Apolos? Siapa sih Paulus ya? Paulus menyatakan mereka pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya. Masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah memberi pertumbuhan. Ya. Kemudian disampaikan karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi Paulus di sini menyatakan memang ada Apolos, ada Paulus. Kalau Bapak Ibu pelajari lebih lanjut ya, Paulus ini memang Bapak Ibu tokoh yang terkenal ya dalam Perjanjian Baru. Paulus ini menulis hampir 50% dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru ada berapa kitab total Bapak Ibu? 27 ya, gitu ya. 13-nya itu ditulis oleh Paulus ya. Jadi hampir separuh itu Paulus menulis. Jadi Paulus itu memang orang yang pandai dalam menulis ya. Pendidikan Tauratnya bagus ya. Kemudian Paulus kalau kita lihat sepanjang surat-surat Paulus yang 13 itu kepada jemaat-jemaat yang ada ya. Jadi Paulus itu sebetulnya selain penulis yang handal secara teologis, Paulus juga orang yang bisa menumbuhkan gereja ya, menanam gereja dengan baik ya. Jadi dia merintis gereja berhasil di sana sini. Jadi surat-surat Paulus ini kepada gereja-gereja yang sebagian besar Paulus rintis ya. Jadi bayangkan seperti Paulus bisa merintis banyak gereja di sana sini ya. Gitu ya. Nah sementara siapakah Apolos Bapak Ibu? Apolos ini orang yang jago khotbah ya. Beda ya. Paulus itu bukan orang yang jago khotbah ya. Paulus ini dalam khotbah berretorika sangat baik ya. Sehingga jemaat jadi favorit ya. Kan kita tidak heran ya kalau kita ada seorang hamba Tuhan, pengkhotbah yang khotbahnya bagus, kita akan tertarik ya di situ. Wah, ini khotbahnya bagus, atau kita ikutin ya di IG story. Wah, ini pendeta ini khotbahnya bagus ya. Saya dengerin ya, gitu kan gitu ya. Nah, jadi ada terbagi ya. Jadi memang ada Paulus, ada Apolos ya di dalam jemaat ya. Tapi Paulus menyatakan di ayat yang ke-6 ya, bahwa aku menanam ya. Makanya kata aku menanam di sini jelas ya, karena Paulus itu yang merintis gereja sebetulnya. Tapi Apolos yang menyiram, mungkin lewat khotbah-khotbah Apolos ya, jemaat itu ya diberkati, bertumbuh imannya. Tetapi ditekankan bahwa Allah yang memberi pertumbuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari bagian ini saya ingin menyatakan bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai pelayan Tuhan, ya, dimanapun tempat kita berada, ya, ada yang Tuhan tempatkan kita di posisi yang penting, ya, posisi yang tinggi, ya, ada di posisi yang biasa, posisi yang remeh, ya, nampaknya bagi dunia, ya. Tapi yang Tuhan mau atau Tuhan inginkan bagi kita, yaitu kita menjalankan peran kita masing-masing, Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa menjadi the best version of me, gitu ya. Jadi kita bukan mengikuti standar dunia lagi, ingin jadi yang tercepat, terhebat, terkuat. Memang itu diinginkan banyak orang ya, karena apa? Ketika kita jadi terhebat, tercepat, terkuat, tertinggi, kita memiliki ketenaran Bapak Ibu ya, kekayaan, populer ya, kebesaran, juga punya pengaruh ya, gitu ya. Makanya itu semua diinginkan dunia ini ya. Dunia menjadi ukuran. Tetapi yang Tuhan mau, kita bukan mengikuti standar itu. Bahwa Paulus, Apolos punya perannya masing-masing. Tuhan mau kita menjalankan bagian kita ya. Jadi the best version of me. Yang terbaik dari diri kita. Tidak perlu kita membanding-bandingkan. Karena kalau kita membanding-bandingkan dengan orang sekitar kita, dunia kita akan lelah Bapak Ibu. Karena tidak ada batasannya ya. Bapak Ibu mau jadi yang tercepat, batasannya sampai mana ya? Setelah jadi tercepat ada depannya lagi tercepat ya. Terkuat ada depannya lagi yang terkuat ya, gitu ya. Saya baru-baru ini menonton ya sebuah film Bapak Ibu ya. Jadi waktu Jumat kemarin saya lihat kan ada film apa yang lagi bagus di bioskop ya. Kemudian saya lihat ada F1 ya.
Ada yang sempat nonton F1, Bapak Ibu? Filmnya Brad Pitt ya. Kalau Bapak Ibu saya katakan Brad Pitt pasti tahu ya. Ini aktor Brad Pitt, Tom Cruise ini kan aktor jadul zaman dulu yang masih eksis sampai hari ini ya. Jadi ketika lihat film itu ya, apa Brad Pitt ini ya, filmnya sangat bagus ya sebetulnya ya. Jadi ini F1 ya tentang balapan Formula 1 ya, bagaimana menjadi yang tercepat ya. Tapi realitasnya film itu tidak menyorot bagaimana Brad Pitt bisa menang saja ya. Tapi bagaimana tiap orang itu menjalankan perannya masing-masing penting Bapak Ibu. Karena kalau Bapak Ibu tahu misalnya kalau balapan gitu kan, mereka tiap balapan tuh mobil kan nggak dipakai 60 lap muter terus ya, bannya harus ganti kan. Sementara di tempat perhentian ya harus ada bagian yang ganti bannya, teknisinya, itu juga bagian yang penting ya. Telat beberapa detik itu juga mempengaruhi yang lain ya. Jadi sebetulnya kalau kita mau jadi tercepat, terini semuanya ya kita nggak bisa sendiri juga. Dan itu nggak ada batasannya, kita akan lelah ya. Tuhan mau bagaimana kita di tempat kita masing-masing ya, kita menjadi yang terbaik baik dari diri kita ya, yang Tuhan mau ya. Untuk apa? Bukan untuk kemuliaan diri kita, Bapak Ibu. Kalau dunia kita kejar itu untuk diri kita semuanya. Self-center, berpusat pada diri ya. Tapi ketika Tuhan berikan kesempatan kita hidup, kita bekerja, Tuhan mau kita lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam teologi reform ditekankan, sangat ditekankan ya, kita hidup bagi kemuliaan Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan kalau kita lihat di 1 Korintus juga ayat 10 sampai pasal 10 ayat 31, di situ juga Paulus bilang bahwa kalau kamu makan dan minum pun lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita ya, saya tahu Bapak Ibu Saudara ada yang di marketplace, tidak semuanya full time di gereja ya. Bagaimana kita ketika melakukan segala sesuatu itu kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Posisinya apapun itu tidak usah kita merasa kecil, tidak usah kita merasa tidak bermakna. Karena itu penting semua posisi itu ya. Saya mau menceritakan satu kisah Bapak Ibu. Jadi satu kisah ini sebetulnya dari pengalaman saya pribadi. Saya dibesarkan kalau Bapak Ibu tahu. Mungkin saya bisa kedengaran ada logat-logat Jawanya nggak ya? Atau tidak ada ya? Saya selalu berharap logat Jawa saya hilang ya. Makanya kalau kadang di pendidikan sekolah teologi itu kalau logatnya Jawa sekali, waduh kamu medok sekali ya ngomongnya ya gitu ya. Sangat medok gitu ya. Seperti Pak Pantar ya, ada sedikit logat-logat Jawanya ya. Oh ini pasti ada orang Jawanya ya. Bapak Ibu, saya dibesarkan di gereja Pentakosta menuju karismatik ya. Pentakosta belum jadi karismatik. Jadi saya dibesarkan di Kota Blitar, Jawa Timur ya. Kota makamnya Bung Karno ya, bukan kelahirannya Bung Karno ya. Kelahirannya Bung Karno di Surabaya. Jadi saya dibesarkan di gereja Bethel ya. Gitu ya, Pentakosta karismatik. Sekalipun saya studinya di Reform ya, gitu ya. Sekolahnya SD sampai SMA di Katolik gitu ya. Jadi ya melihat berbagai macam kondisi yang ada. Gembala saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, sedikit cerita, gembala sidang saya itu pegang 2 gereja ya, satu di Blitar, satu di Ngunut ya. Nah, termasuk gereja yang besar di Blitar ya, juga di Ngunut dan Maju ya, gereja Bethel ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ditelusuri, pendeta saya pernah bercerita ya bahwa sebetulnya dia bisa menjadi orang percaya dan pendeta itu suatu hal yang di luar dugaan ya, tidak disangka-sangka ya. Bukan berasal dari keluarga hamba Tuhan Bapak Ibu. Jadi pendeta saya ini latar belakangnya keluarganya broken home ya. Papah mamahnya cerai, papahnya ini penjudi ya. Jadi mungkin mamahnya tidak tahan dengan kondisi papahnya terus cerai gitu ya. Jadi mereka juga bukan orang percaya papah mamahnya ini. Nah, kebetulan ini bahasa manusia ya. Tidak ada yang kebetulan sebetulnya ya Bapak Ibu ya. Keluarga itu punya pembantu. Pembantunya ini orang Kristen Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian pendeta saya yang kecil itu sama pembantu saya, pembantu nih di keluarga itu ya, maaf ya. Itu tiap minggu diajak ke gereja, dinaikkan becak. Ya. Zaman dulu masih ada becak ya. Kalau di Jakarta kan tidak ada lagi becak ya. Gitu ya. Kalau di Jawa masih ada ya becak-becak ya. Gitu. Dinaikkan becak tiap minggu ya, gitu ya. Ikut sekolah minggu ya, gitu ya. Masih kecil ya.
Tapi dari situ pendeta saya kenal sekolah minggu, aktif, setia, gitu, melayani. Keluarganya nggak ada perubahan, tetap broken home ya. Papah mamahnya pun tidak langsung bertobat dan jadi percaya. Papahnya tetap jadi penjudi sama juga ya, gitu ya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu ya, pendeta saya itu aktif, setia melayani Tuhan, kemudian dipanggil jadi hamba Tuhan. Dan kemudian melayani Tuhan ya, ada gereja di Blitar dan di Ngunut ya. Dan puji Tuhan ya, dalam segala keterbatasan pendeta saya ya Tuhan memakai ya untuk bisa mendidik saya sampai hari ini. Ada beberapa ya anak-anaknya juga jadi hamba Tuhan juga ya, ada yang di GKY, ada yang apa juga jemaatnya yang juga sedang studi di Amerika ya. Kalau Bapak Ibu tahu penginjil Bejoli, Bejoli itu atau itu juga satu pengembalaan dengan saya sebetulnya. Jadi Bapak Ibu, apapun bagian Tuhan tempatkan kita, ketika kita lakukan itu dengan sungguh untuk kemuliaan Tuhan ya, itu bagian yang penting ya. Mari kita jadi yang terbaik bagi diri kita ya. Kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan dalam kondisi yang ada ya. Martin Luther, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam hal ini jelas ya. Kalau Bapak Ibu mengerti teologi reform ya. Sorry, saya agak pilek ya sebetulnya ya. Kalau di dalam teologi reform seringkali diungkapkan mengenai John Calvin ya. Tapi Martin Luther, Bapak Ibu, itu juga memiliki peran yang penting ya. Jadi Martin Luther itu punya karya beberapa ya. Luther's Works ya. Ada volumenya ke-6 ya. Kalau kita lihat di situ Martin Luther di Kejadian pasal 31 ayat 3 itu di dalam tafsirannya mengatakan ya bahwa orang yang memerah susu pun, ini konteksnya waktu itu Yakub ya, yang mengembalakan kambing dan domba ya. Orang yang memerah susu pun kalau dia melakukan itu dalam iman demi kemuliaan Tuhan sama halnya seperti seorang pendeta yang sedang melayani. Jadi dalam teologi reform itu sangat ditekankan ya. Ada istilahnya priesthood of all believers ya, keimamatan orang percaya. Bahwa orang percaya itu di mata Tuhan tidak lagi dilihat posisinya mana yang lebih tinggi, mana pelayanan di gereja, mana yang sakral, mana yang sekuler. Semuanya penting ya di mata Tuhan ya. Semua orang Kristen bisa menafsirkan kitab suci. Itu satu hal ya dari keimamatan orang percaya. Tapi Martin Luther itu menekankan ya, bahwa setiap orang dalam segala bidangnya ketika melakukan itu untuk kemuliaan Tuhan, memberikan yang terbaik, itu sudah melayani Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan itu yang Tuhan mau. Bagian yang terakhir dari khotbah saya, Bapak Ibu, yaitu di pasal ayat yang ke-8 sampai ke-9. 1 Korintus pasal 3 ayat ke-8 sampai ke-9. Jadi di sini Paulus menyatakan baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama ya. Sama itu maksudnya tidak ada yang lebih penting ataupun lebih tidak penting. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai pekerjaannya sendiri ya. Ini bagian yang penting ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, kamu adalah bangunan Allah. Jadi Paulus menekankan di sini semua bagian itu penting ya. Dan semuanya punya ada upahnya tersendiri ya. Dan ini ingat ya bahwa kami adalah kawan sekerja Allah, kita bekerja di ladang Tuhan ya. Jadi yang ingin saya tekankan Bapak Ibu bahwa ketika kita melayani Tuhan, ingatlah ya bahwa dalam berbagai macam bidang kehidupan kita tidak ada yang tidak penting ya, tidak ada yang tidak signifikan. Semua kita memiliki peran yang penting dan signifikan Bapak Ibu ya. Bahkan ketika kita mengambil pelayanan di gereja ini ya, tidak selalu yang di mimbar paling penting ya. Semua bagian penting, penerima tamu dan lain sebagainya gitu ya. Saya sendiri pun ketika dulu melayani di gereja waktu awal ya masih jemaat itu juga nggak tiba-tiba main musik ya. Saya dulu bisa main musik drum ya gitu ya. Tapi setelah saya jadi hamba Tuhan atau pendeta saya sudah meninggalkan ini ya bermusik ya karena kan jarang juga ya pendeta main drum itu agak jarang ya gitu ya. Saya dulu sampai belajar not balok Bapak Ibu ya. Ada not baloknya drum itu. Jadi kalau main orkestra itu ada not baloknya. Tapi saya dulu nggak tiba-tiba jadi pemusik di depan Bapak Ibu ya. Melayani jadi penerima tamu. Dulu kalau masih ada zaman dulu kan nggak langsung komputer LCD gitu ya. Pakai Oppo HP ya. Yang kertasnya ditulis transparan gitu. Ditata gitu. Kadang tulisannya kalau jelek ya siap-siap saja ya. Ini tulisannya kok jelek ya. Ada kalimat yang kurang di ini ya. Nah saya memulai pelayanan dari situ ya.
gitu. Tapi itu bagian yang penting tidak? Sangat penting ya. Kalau lagunya salah, pujiannya salah, jemaat nyanyinya juga bisa salah ya, gitu ya. Telat, ganti, itu kan harus ganti Bapak Ibu. Kalau lagunya berbait-bait masa cuma satu halaman kecil-kecil harus diganti ya. Naikin, turunin ya. Tapi di situ saya belajar ya bahwa pelayanan yang kecil atau nampaknya tidak signifikan itu juga penting ya. Dan setiap orang itu berharga di mata Tuhan dalam berbagai bidang pelayanan pun. Karena saya pernah mengalami itu, saya juga belajar ya bahwa berbagai macam bidang pelayanan pun yang kecil, nyandarin kantong persembahan itu penting. Dan lakukanlah itu Bapak Ibu, itu menjadi hal yang ini saya lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan Tuhan menghargai itu ya. Jangan pusingin yang di mata manusia ya, lihatlah yang di mata Tuhan. Karena kita tahu ya Bapak Ibu dalam teologi reform ya, karena ini gereja reform, bahwa kita melihat ya, mengerti ada istilah providensia Tuhan, providensia Tuhan. Ada kedaulatan Tuhan atas segala sesuatu. Kalau kita percaya bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu, penyelenggaraan yang ada di dalam sejarah kehidupan ini, kehidupan kita pribadi, bahkan hal yang nampaknya kecil, tidak bermakna, biasa, itu semua ada di dalam izin Tuhan, ada dalam kedaulatan Tuhan. Ya. Dan tidak ada yang kebetulan ketika Tuhan tempatkan kita di kondisi kita masing-masing. Ya. Dan ketika Tuhan bekerja melalui hal-hal yang biasa, ya, jangan berpikir ya, kalau yang sensasional, khotbah di mimbar itu, wah ini makna rohaninya luar biasa. Tuhan bisa bekerja melalui hal-hal yang biasa. Ya. Kita yang punya keluarga, bagaimana kita mendidik anak kita, membesarkan anak kita. Ya. Ketika kita melakukan bagian itu dengan baik ya, untuk kemuliaan Tuhan, di situ kita sudah melayani Tuhan. Ya. Ketika kita bekerja di tempat kerja kita ya, kita menjadi karyawan yang baik, jadi contoh, jadi teladan. Itu juga aspek kedaulatan Tuhan, di mana Tuhan mau kita berkarya dan bekerja, memuliakan Tuhan dalam bidang kehidupan itu. Jadi akhirnya kalau mau dikatakan tidak ada lagi dalam kondisi pelayanan di mata Tuhan, dalam konteks kerajaan Allah, orang yang kecil tidak ada Bapak. Tapi semuanya adanya adalah orang yang ditebus, orang yang dipakai Tuhan. Bahkan kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 12, Paulus jelas menyatakan juga ya, di 1 Korintus 12, menggambarkan bahwa kita orang Kristen itu sebagai anggota-anggota tubuh Kristus. Ada yang tangan, ada yang kaki, ya. Bahkan di 1 Korintus yang pasal yang ke-12, terutama ayat yang ke-20, Paulus di sana mengatakan bahwa kadang ada bagian tubuh itu yang nampaknya lemah, kecil, tapi sebetulnya itu penting ya. Tidak kalau kita lihat bagian tubuh kita ya, ada yang nampaknya kecil, remeh ya. Tapi itu penting sebetulnya ya, nggak terlihat ya. Hati, paru-paru, atau ginjal ya, gitu ya. Itu semua kan penting ya, sekalipun tidak terlihat ya. Jadi Paulus pun menyatakan kita sebagai anggota tubuh Kristus ya, kita semua punya part yang penting ya dan signifikan ya, gitu ya. Jadi tidak ada lagi orang yang kecil ya, tapi kita semua orang-orang yang ditebus Allah. Tidak ada lagi tempat yang kecil Bapak Ibu. Karena kita bekerja semuanya dalam ladang misi Allah di dunia ini ya. Tidak ada lagi, tidak ada tugas yang kecil, tapi kita punya peran kita masing-masing. Saya akan menutup khotbah saya dengan satu cerita, Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu di tahun 1500-an awal ya, di zaman Renaissance ya, zaman orang memahat patung ya. Jadi di tahun 1500-an itu ada pemahat patung yang terkenal namanya Michelangelo, Bapak Ibu ya. Jadi Michelangelo itu waktu itu ya, sebetulnya di tahun 1400-an itu sempat ditemukan satu balok marmer ya untuk memahat patung. Balok marmer ini sebetulnya punya banyak kecacatan ya, tidak sempurna. Gitu. Kemudian balok marmer ini ada orang yang membawa kepada, di masa itu bukan cuma Michelangelo, ada Donatello ya. Jadi Bapak Ibu, Michelangelo, Donatello ini pemahat-pemahat yang terkenal. Ada orang yang membawa batu marmer yang cacat itu kepada Donatello. Donatello kan pemahat yang hebat, yang terkenal. Pasti bisa membuat batu marmer ini jadi hebat, jadi patung yang baik. Tapi Donatello ketika orang itu bawa kepada dia bilang, oh ini batu marmer ini banyak cacatnya ya, nggak bisa digunakan untuk apa-apa, ditolak ya. Kalau lihat dalam perjalanannya bukan cuma Donatello saja ya, tapi ada Agustino dan lain sebagainya, Antonio yang pemahat terkenal waktu itu, mungkin Bapak Ibu itu menolak balok marmer yang cacat itu. Tapi kemudian ada orang itu tidak berputus asa, Bapak Ibu. Dia bawa marmer yang tidak sempurna dan cacat itu kepada Michelangelo. Kan ada juga pemahat yang hebat dan terkenal.
Michelangelo. Ketika dibawa kepada Michelangelo ini ada apa? Batu marmer, balok marmer yang sudah ditolak oleh beberapa pemahat ya. Tapi apa namanya? Saya masih punya harapan ya, saya kasih kepada Pak Michelangelo ya. Pasti bisa mengolah batu marmer ini jadi baik. Michelangelo Bapak Ibu ya berpikir, waduh ini baloknya kok kayak gini ya. Terus beberapa pemahat juga udah menyerah ya. Ada yang sempat mencoba juga nggak bisa melanjutkan ya. Kemudian Michelangelo berpikir, baiklah saya akan coba ya, mencoba itu ya. Dengan kesetiaan dan komitmen Michelangelo ya, menghabiskan 2 tahun ya, jadi tidak dalam jangka waktu yang singkat ya. Dalam 2 tahun akhirnya batu marmer yang cacat ini, balok marmer yang cacat itu sebongkah itu, ini bisa menjadi satu patung yang luar biasa Bapak Ibu, di tangan Michelangelo. Ada yang tahu patung apa itu? Patung Raja Daud ya. Kalau Bapak Ibu tahu patung Raja Daud, nanti bisa dicari ya. Gitu ya. Saya nggak tampilkan ya, nanti bisa dilihat saja patung Raja Daud ya. Itu menjadi patung yang amat terkenal karya Michelangelo ya. Dan itu patung menjadi simbol kota Florence di Italia ya. Jadi dari sebongkah balok marmer yang nampaknya tidak signifikan, yang kecil, yang cacat ya. Yang saya mau sampaikan kepada kita Bapak Ibu, di dalam kondisi kita, mungkin kita dalam hidup mengalami ketidaksempurnaan. Kita mungkin ada di posisi yang nampaknya remeh, kecil di mata manusia. Tapi ingatlah dan lihatlah ya, bahwa ketika Tuhan ya, ada beserta dalam hidup kita, kita menyerahkan hati kita, mau dipakai Tuhan. Kita taat dan setia kepada Tuhan. Sama seperti Michelangelo ya, yang bagaimana bisa memahat batu marmer yang cacat itu menjadi karya yang agung. Demikian juga Allah kita. Ketika kita mau menyerahkan hidup kita di tangan Tuhan, kita memiliki hati yang terbuka, mau dipakai oleh Tuhan dalam berbagai macam bidang apapun, Tuhan bisa memakai kita menjadi luar biasa. Sama seperti Kristus, Bapak Ibu. Kalau kita melihat kepada Kristus, kita akan melihat Kristus itu siapa sih? Lahir di kandang yang hina. Gitu ya. Kemudian ada Alkitab bilang juga, ada orang yang bilang nyinyir ya kepada Kristus ya. Apakah ada yang baik dari kota Nazaret ya? Kristus kan dari Nazaret. Apakah mungkin ada sesuatu yang baik dari kota Nazaret? Tapi kita lihat dalam perjalanan hidup Kristus ya. Tuhan memakai Kristus ya untuk menjadi penebus kita, juru selamat kita dari kota yang kecil, lahir di kandang yang hina, nampaknya tidak signifikan, tidak bisa, apa sih yang bisa diperbuat ya? Bahkan para murid Kristus pun sempat kehilangan harapan ya, berharap Kristus itu bisa menjadi raja, juru selamat yang mereka harapkan ya. Seperti Yudas akhirnya menolak, meninggalkan Kristus ya. Tapi Kristus tahu jalan yang harus dia tempuh ya. Dia tetap taat ya, melakukan kehendak Tuhan. Dan apa yang kita lihat ya, ketika Kristus melakukan pekerjaannya di atas kayu salib, penebusan yang sempurna itu, kita semua orang yang awalnya berdosa, ketika kita percaya, kita diselamatkan. Dan dari situ kita melihat ya, para murid Kristus pun Bapak Ibu kalau kita lihat, murid-murid Kristus siapa sih? Gitu ya. Nelayan ya. Kalau kita lihat ya, para murid, tapi Tuhan bisa pakai memberitakan Injil ke seluruh dunia dengan bersaksi luar biasa dalam berbagai bidangnya. Ada juga yang dokter seperti Lukas ya, tapi ada yang cuma nelayan ya, kayak Petrus dan lain sebagainya. Tapi Tuhan bisa pakai. Maka itu Bapak Ibu, apakah hari ini ya, ketika kita sudah bersama-sama merenungkan khotbah ini, apakah kita mau memiliki hati yang terbuka? Kita mau dipakai Tuhan. Kalau Tuhan mau memakai kita, menguduskan hidup kita, maukah kita juga meninggalkan cara hidup kita yang tidak berkenan kepada Tuhan? Cara berpikir yang lama, kebiasaan hidup yang lama. Percayalah bahwa di tangan Tuhan ya, sekalipun tempat kita nampaknya tidak signifikan kecil ya, ataupun kita ada di tempat yang penting pun, Tuhan bisa memakai itu menjadi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman yang bersama-sama boleh kami renungkan tak terkecuali hamba-Mu. Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang berdaulat di atas segala sesuatu. Dan di mata Tuhan yang melihat dari jauh sana, kami ini sesungguhnya adalah orang-orang yang kecil, yang sebetulnya ketika kami melihat alam semesta ini, kami orang-orang yang nampaknya tidak signifikan. Tapi kami Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan, ketika kami percaya di dalam Kristus, kami tahu kami menjadi anggota tubuh Kristus. Kami bekerja bersama-sama, memiliki peran yang penting dalam ladang misi Tuhan, untuk menjalankan misi yang Tuhan mau, bagi kemuliaan nama Tuhan.
Biarlah kami juga sebagai orang-orang percaya, terutama jemaat yang ada di tempat ini, Jakarta Reform Church, kami juga boleh bergandeng tangan satu dengan yang lain. Sinergi, kompak untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga melalui tempat ini, melalui kehidupan kami, banyak orang diberkati. Bukan orang Kristen saja yang datang di tempat ini, tapi boleh orang-orang yang belum percaya, yang belum mengenal Kristus, boleh melihat melalui kehidupan kami, terpancar kasih Tuhan dimanapun kami berada, sehingga mereka boleh percaya kepada Tuhan, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu selesai disampaikan, khotbah ini selesai disampaikan, tapi kami percaya Allah Roh Kudus Kau akan bekerja terus dalam kehidupan kami, membentuk kami pribadi lepas pribadi, menyertai kami dalam perjalanan kurikulum kehidupan kami, menjalankan panggilan Tuhan di bidang kami masing-masing. Kuatkan kami, sertai kami Tuhan, dan juga tolong kami kalau ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami minta ampun dan kami meninggalkan itu. Hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga dengan pertolongan Allah Roh Kudus. Amin.